Pak Arief, sebelum Ya. kita membahas terkait dengan bagaimana kondisi atau juga layanan air bersih di tahun 2026, Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu untuk yang di tahun 2025 seperti apa, Pak? Ya, jadi di tahun 2025 kita alhamdulillah berhasil menyambungkan 206.000 sambungan rumah. Ini sangat signifikan karena ini mungkin baru pertama ya PDAM di Indonesia bisa meraih angka sampai sebesar itu. Walaupun itu memang ada kombinasi beberapa yang memang kita harus melakukan reregistrasi. Tapi cakupan ini sudah saya pikir sangat signifikan untuk mempengaruhi layanan yang ada di Jakarta. Dan cakupan ini sudah 80,24% layanan yang kita sudah sambungkan di Jakarta. Baik, tapi untuk saat ini Pak, kalau kita berbicara mengenai kondisi layanan air bersih ya di Jakarta, sejauh ini sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi hal-hal apa saja Pak? Misalnya tantangan struktural atau adakah tantangan-tantangan lain Pak yang dihadapi oleh Pamjaya? Tantangan yang paling besar dihadapinya ya memang infrastruktur. Jadi secara infra memang saya ingin menyampaikan bahwasannya Jakarta populasinya lebih cepat daripada infrastruktur itu sendiri. Tapi ini kan proses yang memang saya yakin banyak hal yang memang mungkin di saat dan masanya pada saat itu memang juga memenuhi sebuah banyaknya tantangan yang kemudian diketemukan. Dan saat ini Pak Gubernur gitu ya menyampaikan ke saya memang kita nggak punya pilihan selain harus menyelesaikan sambungan air 100% di tahun 2009. Dan itu cakupannya mencapai 4.000 km tambahan baru untuk menyelesaikan itu di tahun 2009. Dan secara otomatis memang saya ingin menyampaikan ke masyarakat, tidak ada cara lain, memang mungkin kita sakit-sakit dahulu, pasti ada terjadi macet gitu, walaupun kami mencoba mengeliminir, mencoba mengurangi juga, gitu, minimalkan, supaya pekerjaan ini tetap terorganize dengan baik. Gitu. Tapi memang pilihannya sudah tidak bisa, mungkin bahu jalan, mungkin juga bahkan di tengah jalan pun gitu, itu akan terpakai karena jalur pipanisasi kita memang cukup utilitas di Jakarta cukup memang complicated ya dengan berbagai utilitas yang lainnya yang memang juga menggunakan lahan yang sama di tanah Jakarta. Baik Pak. Lalu kalau kita lihat, ini kan Pamjaya baru saja mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning dan juga meluncurkan AI Call Center, Pak. Ini sebetulnya bagaimana kehadiran dari ERP dan juga AI Call Center ini untuk mungkin lebih bisa meningkatkan lagi layanan ke masyarakat terkait dengan seperti apa sebetulnya kondisi layanan air bersih di Jakarta khususnya? Ya, secara korporasi PAM gitu ya, di tahun 2023 memang kita benar-benar sudah mengambil alih operasional dari 2 mitra swasta kita. Saat itu memang saya masuk dan memang secara perusahaan infranya memang infrastruktur perusahaannya memang perlu dibenahi. Dan ini kita sedang juga berbarengan paralel membenahkan semuanya. Pasti tujuannya adalah untuk pelayanan yang lebih akurat, lebih bagus gitu ya. Dan menjadi harapan masyarakat Jakarta. Dan salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah digitalisasi. Sehingga kemudian kenapa kita memiliki saat ini ERP gitu ya. Ini salah satu main board daripada perusahaan yang pastinya semua perusahaan menginginkan ini. Semua sistem yang ada di perusahaan, baik itu berbagai macam sistem end-to-end bisnisnya, itu akan kemudian keluar dashboard yang kemudian bisa kita monitor. So, itu menjadi salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Dan ini pastinya untuk membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih bagus lagi. Yang kedua, untuk AI itu sendiri, ini justru kami ingin mengikutsertakan peran masyarakat. Saya yakin nggak semuanya hal mudah dikontrol dari kantor, walaupun remoting kami kita lakukan gitu ya. Jadi AI ini akan membantu masyarakat menanyakan tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan air di Jakarta. Jadi kita mencoba meng-create sesuatu yang membuat masyarakat Jakarta sangat lebih mudah untuk mengakses Pamjaya. Dan ini menjadi salah satu hal terobosan yang dilakukan oleh PAM. Selain kita juga ada menggunakan nggak cuma hanya website, tapi juga lapor PAM gitu ya. Ada icon khusus untuk di Android sama Apple gitu ya, terutama saat ini Android yang sudah berjalan. Mereka bisa juga langsung menanyakan tentang apapun yang ada yang keluhan, yang kemudian tagihan, dan apapun itu yang ada di informasi yang ada di lapor PAM. Dan ini menjadi salah satu terobosan kita. Baik Pak, tapi kan kalau dalam prakteknya ya, digitalisasi ini mungkin tidak semerta-merta dirasakan oleh masyarakat atau pelanggan ya manfaatnya. Sejauh ini Pak, dengan kehadiran inovasi dan juga teknologi yang mungkin diberikan untuk tujuannya agar layanan lebih baik lagi ya ke masyarakat atau pelanggan, sebetulnya responnya seperti apa dari masyarakat? Apakah mereka merasakan artinya perbaikan yang sangat signifikan ya tadi akses untuk segera direspon cepat ya Pak ya dari keluhan-keluhan yang ada dari sisi pelanggan? Iya, jadi memang
Ini salah satu tantangan yang memang kami sedang hadapi. Melakukan transformasi digital bukan menjadi salah satu juga jawaban pemenuhan secara cepat ya. Jadi memang masyarakat juga ada yang masih secara konvensional memerlukan informasi yang secara konvensional. Jadi kalau saya bilang untuk generasi mungkin Gen Z gitu ya, rasanya ini sudah mulai bisa dinikmati. Artinya ketika keluarga ada anak-anaknya yang sudah pandai memainkan digitalisasi, pastinya akan mudah untuk membantu orang tuanya dalam melakukan mencari informasi akses tentang Pamjaya. Walaupun juga ada yang masih dalam proses bertransformasi. Karena kami juga mencari cara gimana caranya juga perusahaan ini efisien, efektif. Sehingga kita mencoba untuk membuat semuanya paperless. Invoicing misalkan, bill untuk masyarakat gitu ya. Itu sebenarnya sudah pakai digital, sudah bisa dilihat. Dulu mungkin konvensionalnya perlu dicetak, dikirim. Dan ini salah satu bentuk transformasi yang sedang dilakukan. Tantangannya sih masih ada ya Mbak ya. Tantangannya masih ada, tetapi saya rasanya memang, saya menceritakan ilustrasi mobil listrik lah. Lama-lama kok makin banyak berjalan. Mulai terbiasa ya Pak. Mulai terbiasa. Butuh waktu untuk bisa bertransformasi ke digital ya Pak ya. Ini bersama-sama ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan lain juga yang dihadapi oleh PAM ya, khususnya mungkin Pamjaya Pak, ada kebocoran air, lalu juga ada tantangan-tantangan lainnya, misalnya gangguan distribusi. Nah, sejauh apa Anda melihat tantangan-tantangan ini ke depannya, begitu apalagi tadi begitu banyak sebetulnya target-target yang ingin dicapai oleh PAM, tapi mungkin kalau dari sisi hal-hal yang sederhana seperti tadi begitu ya, seperti apa upaya yang dilakukan oleh Pamjaya untuk bisa mengatasi persoalan seperti ini? Betul. Luar biasa sebenarnya tantangannya sebenarnya. Pertama pastinya pipa kita usianya 0 sampai 100 tahun, karena usia Pamjaya sudah 103 tahun. Sudah cukup lama ya Pak ya? Jadi sudah cukup lama dengan material pipa yang pada saat itu bukan, ya di masanya memang itu mungkin diperlukan gitu. Tapi saat ini sudah rasanya tidak mungkin. Dan secara kualitas 70% material pipa kita itu PVC. Dan itu sudah berusia. Ini salah satu tantangan, salah satunya adalah kebocoran. Ya, Pak ya? Dan perlu permajaan. Dan ketika permajaan ini membutuhkan investasi yang luar biasa. Tidak cuma hanya technical concern, tapi juga value for money-nya. Jadi kita nggak bisa juga kemudian secepat mungkin atau berbenah dengan waktu yang juga sangat singkat. Tetapi kita mengukur waktunya. Jadi itu salah satu tantangan kita untuk mendapatkan air yang lebih berkualitas. Di lain sisi juga dengan konteks tantangan lain adalah kepadatan penduduk Jakarta dan lalu lintas. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat membuat menjadi tantangan baru buat kita. Walaupun juga di sisi lain, kami itu ada program-program untuk membuat masyarakat itu mudah mengakses kita. Bahkan kita memberikan sambungan gratis kepada masyarakat yang memang sudah kita kategorikan harus kita bantu. Itu pun kadang-kadang masih ada terjadi penolakan. Nah ini salah satu bentuk tantangan saat ini yang kita hadapi di